Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita alhamdulillah kembali bisa bermuajahah menjalin ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat baik yang kita lakukan pada pagi hari ini, niat baik untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, mudah-mudahan Allah catat kita sebagai golongan min ahlil Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, seorang Nabi pilihan, uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah yang mudah-mudahan mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tahsin Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan di pagi hari ini kita kaji kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid, sebuah petunjuk yang sangat berguna di dalam mempelajari hukum-hukum tajwid. Kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam salah satu surah di juz 29, surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dinamakan dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf, memperbagus bacaan huruf-hurufnya dan mengetahui waqaf, cara berhenti. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari tahsin Al-Quran atau ilmu tajwid. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji hukum nun mati dan tanwin bagian kedua, yaitu hukum idgham. Dalam kitab ini Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid, yang dinamakan idgham menurut bahasa adalah idkhalus syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lain, maka dinamakan idgham menurut bahasa. Setiap sesuatu yang melakukan proses memasukkan dari tempat yang satu ke dalam tempat yang lain, atau memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lain, maka dinamakan idgham menurut bahasa. Sedangkan idgham menurut istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin, bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang hidup, bimutaharrikin, maksudnya adalah dengan huruf yang berharokat, baik harokat fathah, kasrah maupun dhammah, bihaitsu yasirani, sehingga menjadi dua huruf tersebut harfan wahidan musyaddadan, satu huruf yang bertasydid. Yartafi'ul lisanu, dengan terangkatnya lidah, indahu irtifa'atan wahidatan, ketika mengucapkan huruf tersebut dengan satu kali gerakan. Jadi yang dinamakan dengan idgham menurut istilah adalah bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang hidup yang berharokat, baik harokat fathah, kasrah maupun dhammah, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dengan terangkatnya lidah ketika mengucapkan huruf tersebut,
dengan satu kali gerakan. Terbagi berapakah idgham tersebut? Idgham terbagi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yaitu proses memasukkannya ke dalam huruf yang lain dengan menggunakan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah sautun jahriyun qawiyun yakhruju minal khaysum. Suara yang keluar kuat, yang keluar dari rongga hidung. Ukuran gunnah adalah 2-3 harokat. Jadi yang dinamakan idgham bi gunnah adalah ketika seseorang memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lain dengan disertai gunnah, maka dinamakan idgham bi gunnah. Para ulama menyebutkannya juga idgham bi gunnah ini bisa disebut dengan idgham naqis. Kenapa dinamakan idgham naqis? Karena proses memasukkannya kurang atau tidak sempurna. Yang kedua ada namanya idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, yaitu proses memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lain tidak disertai dengan gunnah. Artinya tidak boleh dibaca gunnah. Para ulama menyebutnya idgham kamil karena proses memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lainnya itu dengan sempurna. Pertanyaan berikutnya adalah berapa huruf-huruf idgham? Huruf-huruf idgham terbagi 6. Ulama mengumpulkan dengan kalimat yarmaluna atau yarmiluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Dari huruf-huruf 6 ini terbagi ke dalam 2. Ada huruf-huruf yang masuk ke dalam huruf idgham bi gunnah, ada huruf-huruf yang masuk ke dalam idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Apa saja huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf bi gunnah? Ada 4 huruf yang disingkat dengan kalimat yanmu, yaitu ya, mim, nun, waw. Sedangkan huruf yang termasuk ke dalam idgham bila gunnah yaitu lam dan ra, disingkat dengan lara atau lari. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana contohnya ketika nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini? Baik, kita berikan contoh. Yang pertama, contoh idgham bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, waw. Yang pertama contoh nun sukun bertemu dengan ya. Contohnya man yaqulu. Man yaqulu dibaca may yaqulu. May yaqulu. Tidak boleh dibaca ikhfa man yaqulu. Atau juga tidak boleh dibaca idhar man yaqulu. Wajib dibaca idgham bi gunnah. May yaqulu. May yaqulu. Yang kedua, contoh tanwin bertemu dengan ya. Liqaumin yu'minuna. Liqaumin yu'minuna. Dibaca liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Baik, kita lanjut. Kita langsung ke contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya min nurin. Min nurin dibaca min nurin. Min nurin. Contoh tanwin bertemu dengan nun
hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Dibaca hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Contoh berikutnya ketika nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Min malja'in. Min malja'in. Dibaca mim malja'in. Mim malja'in. Contoh tanwin bertemu dengan mim. Hudan mir rabbihim. Hudan mir rabbihim. Dibaca hudan mir rabbihim. Hudan mir rabbihim. Berikutnya contoh nun atau tanwin bertemu dengan waw. Min waraihim. Min waraihim. Dibaca min waraihim. Min waraihim. Itulah contoh-contoh idgham bi gunnah. Proses memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lainnya dengan disertai gunnah. Ukuran gunnahnya adalah 2 sampai 3 harokat. Baik, kita lanjut kepada contoh idgham bila gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Contoh nun sukun bertemu dengan lam. Min ladunka. Min ladunka. Dibaca min ladunka. Min ladunka. Tidak boleh dibaca min ladunka. Min ladunka. Itu yang salah. Yang betul adalah min ladunka. Min ladunka. Berikutnya contoh tanwin bertemu dengan lam adalah hudan lil muttaqina. Hudan lil muttaqina. Dibaca hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Baik, kita lanjut ke contoh huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra. Contohnya min rabbihim. Min rabbihim. Dibaca mir rabbihim. Mir rabbihim. Contoh tanwin bertemu dengan ra. Contoh tanwin bertemu dengan ra adalah ghafurun rahim. Ghafurun rahim. Dibaca ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Itulah secara umum, gambaran secara umum pembahasan tentang hukum idgham, baik idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Marilah kita simak bacaan yang saya baca. Ini satu surah. Coba tentukan di mana hukum idgham bi gunnah, di mana hukum idgham bila gunnah. Coba perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, setelah menyimak bacaan surah Al-Baqarah ayat 1-5, coba perhatikan di mana saja huruf-huruf atau contoh-contoh yang termasuk ke dalam bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Demikian pembahasan di pagi hari ini tentang hukum idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta Al-Quran yang sudah menyimak, sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Quran, golongan ahlul Quran yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman terdekatnya. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.